Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissalihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku, dan jadikanlah kami anak yang soleh. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas sekarang tentang memahami doa sebelum dan sesudah wudhu untuk kelas 2 semester genap tahun pelajaran 2020-2021 SD Istiqomah Bandung bersama Ibu Erna Hernawati SPD. Anak-anakku semuanya, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang wudhu. Nah, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kaitannya dengan wudhu, bahwa wudhu itu agar kita menjadi bersih. Wudhu itu harus kita lakukan sebelum kita akan mengerjakan sholat. Jadi salah satu syarat sholatnya sah, kita harus melakukan wudhu terlebih dahulu. Nah, sekarang sebelum kita berwudu ada doanya, doa sebelum wudu. Doa sebelum wudu itu mudah ya. Kita tinggal baca basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pasti semuanya juga sudah bisa ya kalau bacaan basmalah. Kemudian setelah kita selesai wudhu, ada lagi doa setelah wudhu, doa sesudah wudhu yang berbunyi Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itulah doa setelah wudhu atau doa sesudah wudhu. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Nah, ini adalah doa sesudah wudhu, sama dengan bacaan syahadat, tapi ada perbedaannya. Nah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa. Zat yang Maha Esa itu artinya bahwa Allah itu hanya ada satu, tidak ada sekutu baginya, bahwa Allah itu tidak mempunyai Tuhan-Tuhan yang lain. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Nah, sekarang ada yang namanya rukun wudhu. Artinya bahwa rukun itu harus dilakukan, wajib dilakukan, jangan sampai tertinggal. Apa saja? Yang pertama adalah niat. Niat itu letaknya di dalam hati, adanya dalam hati. Kita nih bergegas mau pergi ke tempat wudhu, artinya dalam hati kita sudah mempunyai niat untuk melakukan wudhu.
Kemudian yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka itu rukun wudhu, harus ya. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Membasuh tangan sampai siku. Kemudian yang keempat, mengusap kepala dan telinga. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Nah, artinya tertib itu berurutan, berarti harus berurutan semuanya. Jangan sampai dilewat-lewat atau acak ya. Misalkan gini kan, harus basuh muka dulu, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala dan telinga, dan mencuci kedua kaki. Nah, ini udah muka, ini contoh yang tidak berurutan ya. Membasuh muka kemudian langsung ke mengusap kepala atau langsung mencuci kaki, tangannya terakhir. Nah, itu berarti tidak tertib, tidak berurutan, dan nanti wudhunya tidak sah. Jadi harus berurutan, harus tertib. Nah, sekarang batalnya wudhu. Batalnya wudhu berarti kalau kita batal wudhu, kita harus wudhu kembali. Apa saja yang membatalkan wudhu itu? Yang pertama, buang air kecil. Yang kedua, buang air besar. Yang ketiga, keluar angin dari dubur atau disebut juga dengan kentut. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tangan. Yang kelima, hilang akal. Hilang akal itu artinya bisa tertidur pulas atau gila. Jadi inilah 5 hal yang membatalkan wudhu. Jadi nanti harus wudhu kembali. Nah, sekarang ada yang namanya sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu berarti hal-hal yang lebih baik dikerjakan, dilakukan ketika wudhu. Apa saja? 1. Membaca basmalah. Nah, tadi ini kan termasuk doa, berarti doa sebelum wudhu membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu. Kemudian yang ketiga, menggosok gigi. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, menghirup dan menghembuskan air dari hidung. Yang keenam, mengusap kedua telinga. Yang ketujuh, dilakukan 3 kali. Yang kedelapan, mendahulukan anggota badan yang paling kanan. Mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang kesembilan, menyela-nyela antar jari tangan dan antar jari kaki. Jadi ketika kita mencuci tangan, nah, menyela-nyela antar jari tangan dan antar jari kaki. Itu lebih baik begitu. Yang ke-10, berdoa sesudah wudhu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna, doa setelah wudhu. Jadi inilah sunnah-sunnah wudhu. Jadi hal yang lebih baik dilakukan ketika kita berwudhu. Adapun air untuk wudhu itu harus air yang suci dan menyucikan. Nah, air yang suci dan menyucikan itu contohnya adalah air sungai, air hujan, air embun, dan air ledeng atau pam ya, yang air yang biasa ada di rumah. Nah, itulah beberapa air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air yang digunakan untuk wudhu itu adalah air yang suci dan menyucikan. Nah, sekarang gimana Bu kalau tidak ada air, kekeringan, lagi musim kering? Nah, pengganti air itu adalah dengan bertayamum, bisa memakai debu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita sudah membahas tentang wudhu, rukun wudhu,
sunah-sunah wudhu, dan hal yang membatalkan wudhu. Sekarang ada tugas dari Bu Erna. Silahkan hafalkan doa sebelum dan sesudah wudhu. Nah, nanti bisa dikirimkan lewat WA ya. Bisa voice note atau video. Hafalkan doa sebelum dan sesudah wudhu. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, dan nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, sebelum kita sholat, kita harus melakukan wudhu terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Demikian, lain waktu insya Allah kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.